Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Adapun materi yang kami akan bawakan yaitu gaya hidup dan budaya konsumen. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok 5 yaitu saya sendiri Nur Syahira, Renaria Praca, Muhammad Irfan, dan Andi Rafli. Saya akan menjelaskan materi pertama yaitu pengertian dari gaya hidup dan budaya konsumen. Gaya hidup adalah pola-pola tindakan yang membedakan antara satu orang dengan orang lainnya. Pola-pola kehidupan sosial yang khusus seringkali disederhanakan dengan istilah budaya. Sementara itu, gaya hidup tergantung pada bentuk-bentuk kultural, tata krama, cara menggunakan barang-barang, tempat, dan waktu tertentu yang merupakan karakteristik suatu kelompok. Adapun pengertian dari budaya konsumen merupakan istilah yang menyangkut tidak hanya perilaku konsumsi, tetapi adanya suatu proses reorganisasi bentuk dan isi produksi simbolik di dalamnya. Kita akan melanjutkan materi dari slide sebelumnya yang disampaikan oleh saudari Nur Syahira. Materi yang akan saya sampaikan ini tentang sejarah perkembangan budaya konsumen. Budaya konsumen dilatar belakangi oleh munculnya masa kapitalisme yang diusung oleh Karl Marx yang kemudian disusul dengan liberalisme. Budaya konsumen yang merupakan jantung dari kapitalisme adalah sebuah budaya yang di dalamnya terdapat bentuk halusinasi, mimpi, artifisialitas, kemasan, wujud komoditi yang kemudian dikonstruksi sosial melalui komunikasi ekonomi, contohnya iklan, show, atau media, sebagai kekuatan tanda kapitalisme. Asal mula konsumerisme dikaitkan dengan proses industrialisasi pada awal abad ke-19. Karl Marx menganalisa buruk dan kondisi-kondisi material dari produksi. Menurutnya, kesadaran manusia ditentukan oleh kepemilikan alat-alat produksi, prioritas ditentukan oleh produksi, sehingga aspek lain dalam hubungan antar manusia dengan kesadaran, kebudayaan, dan politik dikatakan dikonstruksikan oleh relasi ekonomi. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya dibawakan oleh Renaria Praca, yaitu faktor yang berhubungan dengan budaya konsumen. Faktor yang berhubungan dengan budaya konsumen terbagi atas dua bagian, satu faktor lingkungan dan dua faktor gaya hidup. Faktor lingkungan yang juga terbagi atas 8 menurut AC pada tahun 1992, yaitu 1. Budaya dan kelas sosial, 2. Pengaruh budaya, 3. Pengaruh global dan lintas budaya, 4. Pengaruh kelompok rujukan, 5. Pengaruh komunitas dalam kelompok, 6. Pengaruh keluarga, 7. Pengaruh komunikasi dalam antar kelompok, 8. Pengaruh situasional. Yang kedua yaitu gaya hidup. Perkembangan budaya konsumen telah mempengaruhi cara-cara masyarakat mendeskripsikan etika dan gaya hidup. Dalam masyarakat konsumen terjadi perubahan mendasar terkait dengan cara-cara mendeskripsikan diri dari gaya hidupnya. Daud Chaney mengungkapkan bahwa gaya hidup telah menjadi ciri dalam dunia modern, sehingga masyarakat modern akan menggunakan gaya hidup untuk menggambarkan tindakannya sendiri dan orang lain. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya tentang dampak budaya konsumen. Perkembangan televisi global sebagai bangunan bisnis utama telah menempatkan budaya konsumen, iklan berbasis visual di barisan depan aktivitasnya. Dampak yang sangat mencolok dari budaya konsumen yaitu yang pertama dampak positif yang membuka dan menambah lapangan pekerjaan karena akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak untuk memproduksi barang dalam jumlah besar, serta meningkatkan motivasi konsumen untuk menambah jumlah penghasilan agar bisa membeli barang atau jasa yang diinginkan dalam jumlah dan jenis yang beraneka ragam, dan menciptakan pasar bagi produsen. Karena bertambahnya jumlah barang yang dikonsumsi masyarakat, maka produsen akan membuka pasar-pasar baru guna mempermudah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya yang kedua, dampak negatif. Pola hidup masyarakat seperti hedonisme, konsumerisme, dan kapitalisme, yaitu budaya konsumen pada dasarnya merupakan cara berpikir atau memandang sesuatu yang kemudian menginternalisasi dalam kehidupan mereka, karena dibiasakan yang akhirnya populer dan menjadi budaya massa. Contoh nyata dari budaya konsumen yaitu TV, di mana pada mulanya tujuan dari adanya TV sebagai sumber atau transfer informasi, pengetahuan, dan pendidikan. Tujuan tersebut kini telah berubah seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, khususnya TV, internet, dan lain-lain. Tujuan semula yaitu sebagai transfer informasi, pengetahuan, dan pendidikan, kini berubah tujuan menjadi media hiburan
yang semata-mata dilakukan untuk meraup keuntungan material oleh para pelaku bisnis hiburan dan TV. Senang dengan budaya-budaya atau kegiatan yang tidak memiliki banyak manfaat, seperti mengalihkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih penting, dan budaya konsumen dilatar belakangi oleh munculnya masa kapitalisme yang diusung oleh Karl Marx yang kemudian disusul dengan liberalisme. Budaya konsumen yang merupakan jantung dari kapitalisme adalah sebuah budaya yang di dalamnya terdapat bentuk halusinasi berupa mimpi, artifisialitas, kemasan wujud komoditi yang kemudian dikonstruksi sosial melalui komunikasi ekonomi berupa iklan, show, media sebagai kekuatan tanda atau semiotik power kapitalisme. Budaya konsumen merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji karena terkait dengan budaya pop. Karena budaya konsumen ini mengacu seperti budaya pop yang bersifat massal. Beberapa jenis budaya populer yang juga berhubungan dengan budaya konsumen antara lain iklan, televisi, radio, pakaian, internet, dan lain-lain. Sekian, saya kembalikan kepada moderator.